Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat kelak. Ternyata Nabi mendakwahi, Nabi menceramahin Abu Talib, ternyata Abu Jahal juga ceramah ya. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah, Abu Talib mengerti ya, bahwasanya hujah yang paling kuat agar menjadikan Abu Talib bertahan dalam kesyirikan adalah apa? Ta'assub fanatik kepada ya tradisi. Seakan-akan Abu Jahal berkata, "Wahai Abu Talib, kalau kau ikut agama Muhammad berarti kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau telah benci kepada agama bapakmu." Jadi benar-benar Abu Talib memilih perkataan yang benar-benar provokatif. Dia berkata, dia tidak mengatakan apakah kau tinggalkan agama bapakmu, tidak. Dia mengatakan apakah kau benci dengan agama bapakmu, subhanallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini menjadikan Nabi sangat bersedih. Kemudian Allah memberi ujian lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya istrinya yang beliau sangat cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum berhijrah, karena Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di tahun 10 kenabian, maka Khadijah wafat setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, kemudian wafatlah Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan 2 bulan setelahnya atau beberapa waktu setelah wafatnya Abu Talib. Tentunya hal ini sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya 2 musibah di waktu yang sangat berdekatan. Ya, disebut dalam sebagian riwayat Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah, beliau sempat melazimi rumah beliau, tidak keluar dalam beberapa waktu karena musibah yang sangat berat yang beliau hadapi. Terutama wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, selama ini Rasulullah SAW berdakwah di luar ya, menghadapi berbagai macam gangguan dan ujian. Beliau pulang mendapati pelipur lara, penyejuk hati istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah mengorbankan segalanya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, ya semuanya demi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah kita sampaikan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Beliau tidak pernah mengangkat suara beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu taat kepada suami beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat tidak mau menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha, maka selama 25 tahun Nabi disebutkan di antara balasan Nabi kepada Khadijah, Nabi tidak berpoligami ya. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Setelah Khadijah meninggal, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para wanita ya. Oleh karenanya ibu-ibu kalau ingin tidak dipoligami, berusahalah jadi seperti siapa? Khadijah. Dan para suami juga jangan seperti gini modelnya, berusaha jadi Nabi sallallahu alaihi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Khadijah wafat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha waktu masih di Mekah dan Aisyah masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Wa bana bi wa ana bintu 9 sinin." Rasulullah SAW menikahi aku tatkala usiaku 6 tahun dan hidup bareng bersamaku setelah aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Aisyah berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu ya mutawaffa Khadijah." Rasulullah SAW menikahiku setelah wafatnya Khadijah. Qabla makhrajihi ilal Madinah bisanatain aw thalathin. Yaitu 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Wa ana bintu 7 sinin. Dan aku waktu itu berusia 7 tahun. Para ulama menjamakkan, mengkompromikan, dalam riwayat disebut 6 tahun, dalam riwayat disebutkan 7 tahun, artinya Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun lebih. 6 tahun lebih ya. Yaitu 6 tahun menuju 7 tahun. Tetapi hanya melakukan akad nikah dan itu biasa. Sampai sekarang kebiasaan orang-orang Arab Saudi juga, mereka akad nikah ya tidak langsung tinggal serumah ya. Sekarang setelah akad nikah, baru kemudian walimah, terkadang 6 bulan kemudian, terkadang berbulan-bulan kemudian, baru mereka hidup serumah ya. Kalau kita alhamdulillah akad nikah siang hari, malamnya langsung malam
pertama. Terkadang siang pertama langsung tidak pakai malam pertama. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW berusia 6 atau 7 tahun. Namun belum digauli oleh Nabi SAW. Beliau Aisyah digauli oleh Nabi atau tinggal serumah setelah Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Kalau ada sebagian orang yang mencela dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mengatakan Muhammad SAW adalah pengikut hawa nafsu menikahi anak masih kecil ya. Ini semua perkara yang tidak benar. Pertama, bantahan yang pertama, Nabi SAW menikahi gadis cuma Aisyah radhiyallahu taala anha saja. Yang lainnya wanita-wanita umur 30 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas atau lebih daripada itu dan rata-rata adalah janda. Kalau Nabi mengikuti hawa nafsu tentunya dan itu dibolehkan seorang lelaki menikah dengan gadis-gadis, apalagi Nabi betapa banyak wanita ingin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW akan menikahi gadis seluruhnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang gadis yang dinikahi satu-satunya oleh Nabi hanyalah siapa? Aisyah. Kemudian Nabi menikah menggauli Aisyah atau serumah dengan Aisyah berumur 9 tahun itu bukan perkara yang mungkar di kalangan orang-orang Arab waktu itu. Kalau itu perkara yang mungkar, perkara yang menunjukkan syahwat dan yang lainnya, tentu sudah menjadi bahan olok-olokan, bahan ejekan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi sama sekali Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak pernah mencela Nabi daripada sisi ini. Ini menunjukkan bahwasanya menikahi remaja berusia 9 tahun di zaman tersebut adalah hal yang biasa, hal yang biasa ya. Oleh karenanya celaan orang-orang kafir sekarang yang mencela Nabi SAW dengan tuduhan yang tidak, maka ini semua adalah tidak benar. Kemudian Nabi SAW setelah menikah dengan Aisyah, Nabi SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah, ya. Dan Nabi SAW setelah itu dan Saudah sudah tua, ya, wanita sudah tua, beliau adalah janda. Sebelumnya Saudah radhiyallahu anha ummul mukminin bersuamikan sepupunya yaitu Sakran bin Amr. Ya. Kemudian tatkala Sakran masuk Islam bersama Saudah, ya, kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua. Tatkala balik ke kota Mekah, ya, suaminya meninggal dunia. Akhirnya Saudah menjadi seorang janda dan akhirnya Nabi SAW menikahi Saudah radhiyallahu taala anha setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Nabi menikah wanita-wanita yang lain sampai jumlah istri beliau 9 istri. Jadi Aisyah adalah istri pertama. Setelah Khadijah meninggal dunia yang jadi istri pertama siapa? Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan 8 wanita setelah siapa? Aisyah. Tetapi yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah, istri pertama ya. Jadi tidak harus kalau seorang berpoligami kemudian nikah istri kedua, ketiga akhirnya berarti istri pertama gagal atau istri pertama tidak dicintai lagi ya. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Bisa jadi seorang laki mencintai istri pertama tapi dia menikah dengan wanita yang kedua, wanita yang ketiga dengan tujuan syar'i yang dia kehendaki. Tapi kita tidak ingin bahas panjang-panjang masalah ini karena ini masalah yang sensitif. Kita skip aja ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Abu Talib yang selama ini membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia kafir musyrik ya, yang dia rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponakannya ya. Dia pasang badan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang begitu banyak. Dan orang-orang Quraisy waktu Abu Talib masih hidup mereka tidak berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Ya hanya tuduhan, ya ocehan dan lain sebagainya. Tapi begitu Abu Talib meninggal dunia, maka mereka berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Oleh karena hadis-hadis